Pada pengujian Smart PLS, seperti biasanya, hal yang harus kita siapkan adalah tabulasi data Excel-nya. Kita pastikan jika data Excel-nya sudah terinput dengan benar. Lalu kita bisa langsung ke software Smart PLS, kita input datanya, pastikan semua data sudah terinput, jadi harus dicek dengan benar dan teliti. Kita pilih buat model, lalu kita kasih nama proyek kita. Dan setelah semua data sudah terinput, baru kita buat model kita. Kita desain gambar kerangka konsepnya sesuai dengan metode penelitian. Pada pengujian ini kita punya 2 variabel independen, 1 moderasi dan 1 dependen. Kita benarkan posisi indikator sesuai dengan yang kita inginkan, begitu juga dengan variabel kita sesuaikan juga dengan rapi sesuai kerangka konseptual. Karena ada variabel moderasi, maka hubungkan independen 1 dan 2 terhadap dependen, lalu hubungkan variabel moderasi terhadap garis independen secara masing-masing yang menghubungkan terhadap dependen. Apabila model telah sesuai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis pada menu calculata dengan memilih PLS algorithm untuk memperoleh hasil estimasi model pengukuran, outer model, dan model struktural, inner model. Setelah proses perhitungan selesai, simpan tampilan model dalam bentuk gambar sebagai dokumentasi, kemudian ekspor seluruh hasil analisis ke dalam format Microsoft Excel agar memudahkan proses interpretasi dan penyusunan laporan penelitian. Selanjutnya, kembali ke menu calculata dan pilih PLS Predict untuk mengevaluasi kemampuan prediksi model terhadap data baru melalui perbandingan nilai kesalahan prediksi, seperti RMSE, MAE, dan indikator prediksi lainnya. Setelah pengujian PLS Predict selesai, langkah berikutnya adalah menjalankan bootstrapping melalui menu calculata untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel dalam model. Hasil bootstrapping akan menghasilkan nilai original sample, O, T-statistics, dan P-values yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Apabila nilai T-statistics lebih besar dari 1,96 dan P-values lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi 5%, maka hubungan antar variabel dinyatakan signifikan sehingga hipotesis penelitian dapat diterima. Langkah selanjutnya kita pindahkan semua hasil ke Word. Semuanya kita interpretasikan sesuai dengan format yang sudah saya siapkan ini. Sambil saya susun, saya akan jelaskan secara umum cara interpretasi penelitian ini. Interpretasi hasil analisis Smart PLS dilakukan secara bertahap, dimulai dari evaluasi outer model, dilanjutkan dengan inner model, kemudian diakhiri dengan pengujian hipotesis. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian telah valid dan reliabel sebelum menarik kesimpulan mengenai hubungan antar variabel. Kemudian nilai HTMT pada tabel di atas menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0,90, maka hasil tersebut menunjukkan jika data sudah valid. Pada uji Fornell nilai konstruk menunjukkan nilai yang lebih besar dari konstruk variabel-variabel lain. Maka hasil tersebut menunjukkan semua indikator variabel sudah valid. Pada uji nilai konstruk indikator menunjukkan nilai yang lebih besar dari konstruk indikator variabel lain, maka hasil tersebut menunjukkan semua indikator variabel sudah valid. Pada uji reliabilitas nilai composite reliability menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,75
70 maka hasil tersebut menunjukkan jika semua variabel sudah reliabel. Nilai R² menunjukkan nilai 0,732 maka variabel independen memberikan pengaruh sebesar 72,3% terhadap Y. Hasil uji F² menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh besar terhadap kinerja karyawan dengan nilai 0,263. Variabel penilaian memberikan pengaruh paling besar terhadap kinerja karyawan dengan nilai 0,485. Efek moderasi penilaian motivasi kerja memiliki nilai 0,044 yang menunjukkan pengaruh kecil. Sementara itu, penilaian stres kerja 0,001 dan stres kerja 0,000 memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap kinerja karyawan. Nilai Chi-square lebih besar dari 0 maka hasil tersebut menunjukkan jika model dalam penelitian ini sudah relevan. Hasil uji bootstrapping menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 0,504 P0,000. Demikian pula penilaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 0,553 P0,000. Sementara itu, efek moderasi penilaian motivasi kerja 0,135 P0,193 dan penilaian stres kerja 0,015 P0,881 tidak signifikan. Selain itu, stres kerja juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 0,020 P0,830.